Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang akuntansi dan perbankan, di mana kita akan membahas terkait dengan definisi akuntansi itu sendiri dan bank. Karena mungkin sebelumnya kita hanya mengenal akuntansi saja, namun untuk mata kuliah akuntansi perbankan ini kita akan mengenal bagaimana sih sistem pencatatan atau akuntansi di sektor industri perbankan. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sendiri itu apa, saya review lagi, kemudian terkait dengan bagaimana sistem di industri perbankan. Nah, jadi sektor perbankan itu apa saja dan lain sebagainya. Oke, baiklah, kita akan masuk pada slide yang pertama, yaitu akuntansi itu apa sebenarnya. Sesuai dengan yang mungkin pernah kita pelajari di akuntansi keuangan menengah dan akuntansi keuangan dan pengantar akuntansi, bahwa akuntansi itu adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan. Jadi suatu proses di mana inputnya adalah transaksi-transaksi yang menghasilkan output berupa transaksi yang menjelaskan tentang bagaimana sih aktivitas ekonomi dan keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, di mana nantinya informasi tersebut berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi memiliki fungsi untuk terkait pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya investor, kemudian kreditor, kemudian pemerintah, atau dalam hal ini bisa juga masyarakat atau pihak internal. Jadi informasi akuntansi itu menjadi suatu proses yang nantinya memiliki output berupa laporan keuangan, di mana itu menjadi jendela satu-satunya pihak luar untuk melihat bagaimana proses pengelolaan, bagaimana pertanggungjawaban perusahaan dalam proses operasionalnya kepada para stakeholder. Berikutnya adalah pihak-pihak yang berkepentingan siapa saja, seperti dalam yang sudah saya jelaskan tadi, ada investor, kemudian ada kreditor, kemudian ada karyawan itu sendiri karena mungkin terkait dengan bonus yang dihasilkan oleh perusahaan, pemerintah terkait pajak, kemudian pelanggan dan masyarakat. Ya, tuh. Nah, terkait kita sudah masuk ke dalam bank, apa bedanya kemudian akuntansi bank dengan akuntansi biasa, istilahnya ya, akuntansi di industri selain bank. Yang jelas karena fungsinya perbankan itu sendiri adalah sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana, maka tentunya sistem informasinya itu perlu lebih memberikan output yang lebih cepat, memberikan output yang lebih akurat. Karena apa? Sangat berperanan, terutama aset yang dikelola adalah berupa uang, sehingga perlu adanya suatu sistem informasi bank. Jadi sangat tidak mungkin suatu bank tidak punya sistem informasi. Ya, dikatakan di sini bahwa sistem informasi bank adalah salah satu bentuk sistem informasi manajemen yang digunakan dalam bank, di mana data akuntansi dikumpulkan kemudian diolah secara sistematis ke dalam suatu database untuk membantu organisasi mencapai sasaran dan tujuannya. Jadi merupakan bentuk sistem informasi manajemen. Jadi yang jelas seperti kita tahu, mungkin kita juga sering melihat ketika kita berkunjung ke bank, tidak ada terutama kalau sudah bank umum, jarang sekali menggunakan sistem-sistem yang manual, terutama dalam 5-10 tahun terakhir. Karena dalam 5-10 tahun terakhir kita tahu bahwa sejarah perbankan di Indonesia begitu cepatnya mengalami perkembangan, terutama di era digitalisasi, otomatisasi seperti ini.
Ya, jadi sudah berpindah dari dulu hanya ATM, sekarang bergeser ke sistem yang aplikasi-aplikasi mobile banking berbasis Android misalnya seperti itu. Jadi itu sangat tidak mungkin ketika seperti itu harus masih menggunakan sistem yang manual. Berikutnya adalah apa sih sebenarnya uh, tujuan dari adanya harus ada sistem tersebut. Tujuannya adalah untuk dari output sistem tersebut berupa laporan itu bisa memberikan apa? Memberikan informasi ya yang digunakan untuk penyusunan laporan baik yang sifatnya kas maupun non kas. Jadi di bank kita tahu sendiri setiap hari itu membuat laporan. Jadi tidak ada laporan hanya mingguan atau bahkan bulanan. Setiap hari terkait kasnya terutama itu bank di kantor itu pasti akan membuat yang namanya laporan itu ya, laporan harian. Dari situ dievaluasi secara harian juga. Jadi ketika itu sifatnya harian maka perancangannya, pengendaliannya langsung di situ. Ketika ada sesuatu yang kurang pas, masih salah dalam sistemnya, maka langsung dievaluasi. Ya, harus bagaimana pengelolaannya yang benar sehingga dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Jadi ada feedback terkait yang sudah dievaluasi. Jadi tidak hanya berhenti di situ, tetapi harus ada tindakan lebih jauh terkait kesalahan, error dan lain sebagainya yang dilakukan. Kemudian berguna sekali output dari sistem informasi bank ini dalam pengambilan keputusan. Seperti kita tahu pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan secara menunggu laporan mingguan baru ngambil keputusan. Ya, tidak bisa karena sifatnya di sini adalah ketika sesuatu sifatnya sangat urgent untuk dilakukan maka pada saat itu juga harus dilakukan proses pengambilan keputusan. Sifatnya memang sistem informasi manajemen. Artinya apa? Artinya adalah sifatnya adalah internal. Jadi melakukan perbaikan-perbaikan itu terhadap manajemen internal itu sendiri. Ya, dari sistem itu ketika ada yang salah karena sangat rawan sekali ya. Karena aset yang dikelola oleh bank itu adalah aset yang sangat liquid sehingga membutuhkan suatu sistem masalah security-nya, masalah privacy dari nasabahnya, sistem informasinya harus update dan lain sebagainya. Ya, ini akan sangat-sangat berbeda dengan jenis industri yang lain. Berikutnya. Nah, ini ya, bagaimana sistem akuntansi di perbankan tadi mungkin ke arah manajemen, tetapi sistem informasinya bagaimana? Jadi keluaran atau outputnya menghasilkan output dengan menggunakan masukan dan proses. Jadi memang ada 3 komponen ya, sistem itu ada output, ada input, ada prosesnya, kemudian nanti ada outputnya. Outputnya adalah berupa laporan keuangan ya, inputnya ya berupa transaksi-transaksi yang terjadi. Prosesnya yaitu kalau kita masih di akuntansi manual nanti ya jurnal, buku besar, kemudian ada ihtisar, laporan harian baru kemudian menjadi laporan ya. Nah, ada beberapa aktivitas yang berhubungan dengan sistem basis data. Yang jelas perlu adanya sumber daya yang handal terkait dengan sistem. Perlu adanya prosedur yang jelas. Bahan baku yang lain dari suatu sistem adalah adanya data. Ya, data-data transaksi dan adanya formulir. Ya, jadi di perbankan basis datanya yaitu sumber daya manusia itu sendiri harus bisa diandalkan, harus punya kompetensi, ketelitian dan lain sebagainya. Dan juga harus ada prosedur yang jelas. Jadi harus dari awal sudah ada prosedur yang jelas terkait bagaimana sih yang namanya prosedur penarikan uang, tabungan, prosedur pembukaan rekening. Jadi itu sudah ada prosedur yang harus dipatuhi SOP-nya oleh sistem dan juga manusianya. Kemudian ada data-data. Nanti ada data-data
berbagai macam data, kemudian formulir ya, formulir penarikan, formulir transfer, nah itu sudah harus memang dipersiapkan oleh bank. Terkait sistem itu komponennya formulirnya harus ada, data, prosedur dan lain sebagainya. Berikutnya, nah ya ini dengan yang berhubungan dengan komponen sistem basis data, hardware-nya, perangkat komputernya, pendukung, pemberian pelayanan ya, kursi, meja dan lain sebagainya, software yang memadai, network communication, jaringan internet ya, satelit kalau memang bisa online antara satu cabang dengan cabang yang lain. Kemudian kalau ada buku-buku tambahan, biasanya memang selain sistem yang online via komputer, kita kadang masih ada yang manual tetapi bukan sebagai proses yang utama tetapi hanya sebagai backup. Ya, seperti buku register buku saya kadang masih tanda tangan misalnya nerima kartu ATM itu di buku folio bergaris ya, itu dinamakan catatan tambahan. Kemudian ada rekening antar kantor ya, karena kita kan bank memberikan pelayanan bisa mengambil misalnya uang di cabang mana saja, di pusat dan lain sebagainya. Sehingga dari transaksi-transaksi yang berkaitan nanti akan ada rekening antar kantor pusat, rekening antar kantor cabang ya. Itu. Berikutnya, nah transaksi bank itu dibedakan berdasarkan berbagai jenis, ada berdasarkan asal transaksinya, jenis transaksinya, tempat. Anda bisa lihat ya di bukunya, di buku yang kita gunakan bersama-sama, tempat terjadinya kapan ya, transaksi clearing itu apa, transaksi mata uang dan transaksi banknotes ya. Jadi transaksi-transaksi bank asalnya dari mana, misalnya transaksi dari valuta asing atau valuta domestik rupiah, kemudian jenis transaksinya apa, terkait dengan penarikan uang, ataukah terkait dengan pembukaan rekening, ataukah terkait dengan transfer dan lain sebagainya. Tempatnya di mana? Bisa di kantor cabang, kantor unit, kantor pusat. Jadi kalian harus tahu ya, yang dinamakan kantor pusat tuh yang mana, kantor cabang yang mana, kantor kas yang mana. Jadi jangan sampai kita keliru ya. Itu. Kemudian terjadinya transaksi di mana ya, itu juga dan lain sebagainya. Berikutnya, nah ini kita mulai masuk pada bank itu sendiri itu apa ya. Jadi bank itu sudah saya sampaikan di awal, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya. Jadi menghimpun dan mengeluarkan, tidak bisa dia menghimpun saja bank itu. Pasti dia salurkan. Bagaimana dia mau memberi bunga untuk nasabah yang dananya dihimpun tadi, kalau tidak muter uang untuk mengeluarkan untuk dapat bunga gitu loh. Jadi bank itu tidak ada yang stuck kemudian hanya menyimpan saja atau mengeluarkan saja, tetapi siklus gitu ya. Itu dia menyalurkan, dia juga menghimpun gitu, sehingga apa yang dihimpun bisa disalurkan. Ya, itu. Menyalurkannya dalam bentuk apa? Bisa kredit atau bentuk yang lain ya, atau bentuk jasa-jasa yang lain. Dalam rangka apa sih tujuannya? Dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Itu ya. Nah, berdasarkan kepemilikan, bank itu dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu bank swasta nasional, bank pemerintah. Ini bank, kalau istilahnya sekarang namanya bank himbara, himpunan bank negara ya, BTN, BNI, BRI, kemudian bank ekspor impor kalau nggak salah, kemudian bank BTN, BNI ya, Bank Mandiri. Kemudian ada juga bank asing, artinya kepemilikannya banyak pihak asing. Kalau swasta nasional, kepemilikan dari bank itu adalah bank dari mungkin institusi atau individu domestik Indonesia. Kemudian ada juga yang namanya bank campuran, artinya ada kepemilikan sebagian dari asing, ada kepemilikan sebagian dari lokal atau domestik, sehingga itu disebut bank campuran.